Gitu ya. Dan untuk materi hari ini saya akan menyampaikan tentang pengetahuan dan teknik ya. Jadi teman sekalian, kalau kita menikmati sesuatu menggunakan barang-barang itu, kadang-kadang kita lupa ya, itu barang itu dibuat dari apa gitu ya. Ya, kadang-kadang karena lupa dipakai buat apa, akhirnya merawatnya juga kadang kurang pas gitu ya. Bahkan ada peralatan di plastik tapi naruh minyak angin di atasnya, ya kan? TV ya, TV double gede ya, terus usuk minyak angin taruh di atasnya, apa terjadi? Meleleh ya. Belum lagi nanti dan penutupannya ya, kadang-kadang kita lupa bahwa barang-barang tersebut memiliki keterbatasan gitu ya, bisa gagal fungsi gitu ya, karena hal-hal yang kita gunakan itu tidak sesuai peruntukannya atau sesuai dengan tidak sesuai seharusnya gitu ya. Seperti kemarin punya mobil atau punya motor ya kan, habis pakai hujan-hujan langsung diparkirin ya kan, mobil langsung diturunin ya, sama aja diternakan karatnya kan gitu ya. Punya motor juga jarang dicuci, siapa nih punya motor jarang dicuci ya? Motor dicuci ya, kalau dari itu gimana? Air hujan itu kan sifatnya apa? Ya, sifatnya kan korosif ya. Dia itu menimbulkan atau memunculkan oksidasi. Tahu oksidasi? Ya, bahasa awamnya karatan. Oksidasi apa itu? Oksidasi. Dari kata apa disebutnya? Reaksi oksigen gitu ya. Dari oksigen. Ya, jadi air itu kan dari H2O ya. Dari hidrogen ada oksigen. Oksigennya dia bereaksi dengan fenol gitu ya, yang akhirnya dia membentuk senyawa baru namanya KH itu ya. Dimana karat ini kan sifatnya akan menggerogoti lah gitu ya, korosif ya. Nah, kecacatan kemarin saya cerita tentang kualitas ya. Kualitas itu kan ada banyak hal gitu ya. Tadi kaitannya dengan kualitas produk juga nanti ada gangguan ya, ataupun kerusakan terhadap material, macam-macam bentuknya, macam-macam namanya, macam-macam penyebabnya, dan pencegahannya juga macam-macam. Ada yang namanya scratch, apa scratch? Baret, ya. Ada yang namanya korosi aja, ada yang namanya korosi, ada yang karat, ya, ada yang abrasif, terkikis, gitu ya. Macam-macam gitu ya. Ada crack, retak. Nah, ada patah. Macam-macam. Terus kalau kita urutan itu ada banyak, di atas 40-an jenisnya, ya, dan penyebabnya tentu beda-beda. Ada yang berasal dari kimiawi, ya, kimiawi berarti zat lain ya. Ada yang kimiawi kan juga alami, ada yang non alami ya, yang misalnya kalau alami itu kayak hujan itu kan alami ya. Anda nggak bisa nyalain, ada di Indonesia kan, Anda pakai atap besi misalnya gitu, karatan ya di salah Anda gitu, pakai atap besi gitu. Terus panas juga. Nah, terus untuk yang tidak alami gimana ya, mungkin karena bersinggungan dengan zat lain gitu. Ya, jadi misalnya Anda punya motor ya kan, tersiram air aki ya kan, Anda pasti pakai aki basah gitu kan, Anda nyervisnya di atas tangki ya kan, terus netes ke tangki, tangkinya lupa, salah siapa? salah yang kerja kan gitu ya. Nah, nanti kalau ada kerja di pesawat juga sama gitu. Di pesawat pun juga tidak sembarangan kerja di atas pesawat gitu ya. Jadi nggak boleh semua pekerjaan itu dikerjakan di atas pesawat. Ada yang harus dikerjakannya di luar. Kalau memang bisa ditarik ke luar, kerja di luar. Tapi kalau memang mungkin instalasinya di dalam pesawatnya sendiri, ya apa juga gitu ya. Ya. Nah, terus ada juga aktivitas mekanik, ya tadi. Misalnya karena beban, ya sehingga dia mungkin melendut ya, melendut itu turun, ketika ada kali sampai crack, patah, ya.
ada yang berbau itu ya seperti Anda punya motor kan ada pernya ya, ada shockbreaker ya. Kalau Anda pakai shockbreaker itu ya, apa namanya pengangkut beras misalnya, awet nggak kira-kira? Potensi untuk umurnya pendek lebih tinggi, ya kan? Lebih pendek umurnya ya. Kenapa ya? Karena kita kan mendapatkan apa namanya mendapatkan beban, apalagi kalau bebannya itu melampaui kapasitasnya. Ya, jadi misalnya ini cuma sanggup 50 kilo per batangnya itu. Kalau Anda ngangkut berasnya itu 100 kilo kan dibagi dua, distribusikan dua, mungkin masih pas. Tapi kalau lebih gimana? Ya lama-lama si pernya apa namanya sudah melewati kapasitas, nanti dia itu jadi memendek, gitu kan. Terus nanti mungkin mentok dan sebagainya. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi ada batas-batas seperti itu. Jadi ada kimiawi, ada mekanik. Ya walaupun nanti ada juga yang karena elektrik ada lagi, gitu. Tapi mungkin yang elektrik mungkin agak spesifik ya. Ya, untuk peralatan listrik. Tapi kalau yang biasa ya antara dua itu, ya antara kimiawi sama yang mekanik gitu ya, yang sifatnya fisik. Kalau fisik memang sudah dilihat, ya. Jadi teman-teman dari apa namanya insting aja udah tahu lah misalnya ada motor mau dibebani apa namanya sekian karung beras misalnya, ada harus mikir gitu ya. Ya apalagi kalau kemarin kameramen konstruksinya S1 sebenarnya menurut saya S1 mungkin bisa juga dibikin kuat. Jadi masalah kan mungkin terlalu tipis ya si rangkaian kalau tipis. Yang kedua mungkin ketika proses penyambungannya yang mungkin tidak sempurna, ya kan. Terus mungkin bahan bakunya, nah bahan bakunya juga mungkin bisa bermasalah ya, karena teman-teman sekalian namanya logam itu tergantung dari paduannya. Tahu yang maksud paduan? Campuran. Jadi kalau paduannya sama-sama ini besi gitu ya, tapi besi apa gitu? Teman-teman kalau lihat di mungkin kalau di tempat kita mungkin jarang ini ya, tapi kalau ada mungkin masuk ke toko plat besi, nah nanti ada kode-kode itu ya, ada lihat ya, di plat besi itu ya ST berapa, ada kode-kode itu ada artinya ya. Besi ini peruntukannya apa, untuk apa ya, tidak semua besi peruntukannya sama ya kan. Seperti konstruksi untuk bikin gudang ya kan, ada namanya yang letternya itu kan kayak yang kayak I ya. Kalau I apa istilahnya, I beamnya itu kan lebih panjang, yang sisi lebarnya ininya lebih sedikit, tapi ada juga yang sama, itu peruntukannya itu beda. Jadi kalau yang lebar begitu itu biasanya buat ini. Kalau nah kita bikin lantai 2, nah dia begitu. Tapi kalau yang sama bentuknya, yang misalnya H gitu ya, itu buat yang dia menerima tekanannya dari sepanjang besinya. Jadi peruntukannya beda-beda, gitu ya. Nah, jadi teman-teman kan harus tahu supaya itu selain komposisi bahan, ya komposisi bahan kita harus paling bisa percayanya dengan kodenya, makanya ada paling sebagai hasil kodenya. Nah dari kode itu nanti akan mempengaruhi misalnya kawat las. Kawat las itu nanti juga tergantung dari si jenis logamnya itu. Tebel tipisnya ngaruh juga. Ya, jadi kawat las Anda tahu berapa tipe kan ya? Kalau belum tahu nanti buka. Itu ada yang kecil-kecil sampai tebel gitu. Nah itu juga berbeda peruntukannya. Kalau Anda plat tipis buat kanopi, ya buat parkiran, nanti ya itu pakai yang model apa? Nanti kalau yang nyambung-nyambung konstruksi, ya itu beda lagi. Nah nanti setelahnya di apa namanya plafonnya beda lagi. Ya jadi kalau Anda mau bergerak di bidang itu, Anda harus pegang contekan. Kalau Anda di sekolah nggak boleh nyontek ya, tapi kalau Anda praktek harus siap contekan yang bagus ya, nanti ya. Artinya itu ada tabel ikuti tabel itu. Kenapa ada tabel itu? Ya gunanya ya supaya apa namanya tidak terjadi kekeliruan di dalam penerapannya gitu ya. Misalnya ini harus diapakan gitu ya. Termasuk juga misalnya mau dibubut ya, jangan sampai nanti misalnya mata bubutnya lebih lunak atau mungkin sama kerasnya dengan yang dibubut.
apa kita ya, kalau misalnya pisau bubutnya tidak terlalu banyak kekerasannya lah dibanding yang bubut, apa yang terjadi? Mata bubutnya cepat tumpul ya, gitu ya. Baru berapa gerakan ya tumpul, harus digerinda lagi, pasang lagi, nah, gitu ya. Apalagi kecepatannya juga terlalu cepat sehingga si mata baunya, masa pahatnya itu cepat tumpul juga. Oke, kita lanjut ya. Masuk. Saya mau sampaikan bahannya, gitu ya. Maksud dengan bahan. Kalau tadi kan masalah banyak hal, termasuk pelakuannya, ya. View aja. Sekarang kita lihat apa dasar utama dalam pemilihan bahan. Ya, kalau Anda pilih bahan baku untuk pakaian, yang misalnya ke seragam ini, Anda pilih yang mana? Pilih yang seperti apa? Bahasa orang awam dulu deh, kalau ada. Ya, nyaman dipakai, dipegang lagi ya, menjawab keringat, gitu ya, enteng ya. Tidak perlu berburu ya. Coba ada apa namanya sekolah pakai mantel dulu misalnya. Tidak kawan juga. Pakai jas lah. Jas itu kan bukan budaya kita, ya. Jas bukan budaya kita. Saya misalnya ini kan besok saya mau nikah misalnya, harus pakai jas. Terpaksa deh AC dikencangin. Kenapa? Karena nggak cocok sebetulnya kan pakai jas itu. Tapi karena memang apa prosedurnya seperti itu, ya adalah yang selama masih bisa dikejar. Tapi kalau untuk efisien kan sering efisien. Sama misalnya orang tidur ya takut dingin, tapi AC-nya kencang, selimutan. Jadi kan lucu ya, artinya AC-nya dikencengin, ya kan, supaya dingin, tapi dia kedinginan, dia tahan dingin, selimutan. Mending nggak usah selimutan, AC-nya matiin ya. Lebih efisien. Ya dunia itu kadang tidak sempurna itu. Ya. Oke, kita lihat misalnya pemilihan bahan. Misalnya contoh nih, pemilihan bahannya. Bodi mobil terbuat dari sheet metal karena baja mempunyai kekuatan yang lebih baik. Ini pertimbangan seperti itu. Ya. Bodi mobil maksud sini mungkin kerangkanya, ya, frame-nya ya. Istilah mungkin riding frame, ya, yang kalau populer dia diangkat kelontongannya atasnya, yang bawahnya tersisa itu ya. Atau yang paling gampang adalah truk ya. Ya, truk sampah itu kan kelihatan ya, dump truck itu. Di atas kan dump-nya, yang bawahnya itu yang frame-nya. Sebenarnya frame itu hampir sama sih ya, bentuknya seperti itu. Nah ini tipe daya apa ya? Yang paling kuat ya memang dari baja ya. Baja itu kan steel itu paduan antara ferro ya, ferro itu besi, yang aslinya itu dari bahan besi ditambah dengan beberapa apa namanya unsur logam atau mineral lain ya, ada karbon, ada mangan namanya, bukan mangan yang berarti makan ya. Mangan, ada kokas juga bukan kokas kosakata sebenarnya ya, kokas jadi dicampur ya. Kalau industri itu kadang untuk menekan biaya seringnya mereka menggunakan tidak semuanya besi baru. Makanya ada besi yang bekas ya, besi rosok yang dikumpulkan oleh saudara kita dari Madura ya. Itu kan besi apa aja diterima kan ya. Jadi besi apa aja diterima terus dijual kan pemisahan logam itu. Nah ini dia bikin besinya grade-nya kita apa? Kalau memang baja tapi nanti harus paduannya tertentu. Kalau besi biasa, besi col ya mungkin buat kapan-kapan yang cukup ringan-ringan saja, beda lagi seperti itu. Besi taman ya, tahu ya besi taman yang Madura itu kan, ya, itu kan besi col, ya. Nah ini kalau apa namanya bodi mobil yang master ya rangka itu ya seperti itu. Nah, kalau yang skinnya yang namanya kulit itu beda lagi dia, ya, beda lagi, ya. Sekarang sudah teknologi sudah berkembang, nanti konsepnya semakin ringan dan tapi tetap kuat itu bagus. Jadi diusahakan ringan. Kenapa ringan? Tujuan mobil supaya ringan, kan nggak terbang bang. Kenapa kalau bodi mobil harus ringan? Tujuannya
Uji mobil supaya di baterai kan tujuannya apa? Nah, supaya tenaganya mesin itu lebih berguna untuk pergerakan ini yang lainnya. Jadi jangan sampai beban matinya aja besar, gitu ya. Beban kendaraannya sendiri besar. Ya, kayak tadi kan BBM, ya. Jadi BBM. Jadi kalau mobil itu berat, Anda bayangin misalnya Anda pernah lihat itu apa namanya Land Cruiser, itu ya berapa ton ya? Itu belum dinaikin aja dia sendiri, ya belum ngapa-ngapain aja udah berapa ton sendiri, gitu ya. Belum dinaikin orang itu, ya kan? Ada bandingin sama Ayla. Ya, itu saya. Ayla itu kalau nyegur kali mungkin ngapung dulu ya. Betul jalan saking entengnya. Ini ilustrasinya begitu. Tapi kalau tank gimana tank? Gitu nyebur langsung di dasar gitu. Mudah-mudahan. Ya, jadi gunanya apa? Nah ini paham mungkin sedikit kalau ya paham Jepang sama paham Amerika itu kan beda ya, paham Eropa. Tapi nyatanya menang siapa? Ya, penjualan. Kita lihat orang itu penjualan. Menang Toyota, mewakili Jepang atau Amerika. Orang Amerika pun juga semi-hemat. Ya, produknya Amerika apa? Ford, GMC, ya, mobil itu truk-truk dulu ya. Tapi misalnya juga yang laku itu pasarnya, jadi kayak yang dijajah Toyota atau dijajah Jepang itu bukan cuma Indonesia. Amerika pun dijajah. Artinya apa? Mereka produk lokalnya kalah. Karena mau prinsipnya sudah beda. Nah, untuk safety-nya gimana safety? Nah, terus sekarang ini paling tahu aja misalnya ya. Safety kalau zaman dulu itu keras-kerasan. Produk itu semakin keras itu semakin bagus. Ya. Dulu. Contohnya apa? Volvo. Saya pernah lihat waktu masih semua yang lihat mobil Volvo habis kecelakaan. Ya. Tiangnya patah. Mobil Volvo-nya itu cuma kena radiatornya doang. Bayangkan. Tiang gitu ada. Itu cuma masuk dikit, ya kan? Tiangnya patah. Volvo-nya cuma kayaknya dikit. Betapa kerasnya gitu. Cuma apakah keras itu safety? Ternyata tidak. Mobilnya utuh, orangnya nggak utuh. Helm ternyata harus ada titik pecahnya. Coba helm nggak pecah, helm nggak pecah, kepalanya jadi bubur. Iya begitu kan? Ya, helmnya utuh, pas diangkat tercopot. Kepalanya nggak ribet. Ya, nah, jadi ternyata ya ilmu kan berkembang ya. Akhirnya dibuat penemuan-penemuan seperti itu sehingga peralatan pengaman itu memang dikorbankan ya, kata betul ya, dikorbankan supaya yang diamankan itu pada kondisi yang baik-baik saja. Jadi kayak helm memang nanti pecah, tapi kan pecahnya itu sudah mereduksi benturan sekian Newton, ya. Tapi kalau kecelakaan sampai pecah, Anda bisa bayangin ya, kecepatan berapa itu kan ya. Nah, mobil tadi, mobil juga gitu, kalau pecah sampai karbon terlalu keras, mungkin mobilnya terpalutnya cuma dikit gitu ya, kerusakannya, tapi orangnya nggak sama. Nah, berikutnya nanti beda ya, pengamanan tidak terus apa muncul apa? Seatbelt, ya, muncul seatbelt. Jadi orang ditahan supaya dia nggak mentok ke dashboard, kan gitu ya. Apalagi apa? Airbag. Yang di Jepang sudah beda lagi. Jadi mesin yang di depan itu, ya, mesin di depan itu dibikin kalau tabrakan, itu mesinnya jatuh. Ketika tabrakan dan mesinnya jatuh. Kapsulnya yang ada orang-orang ini masih aman. Jadi di benturan itu memang termasuk yang begitu namanya bumper. Bumper pun kenapa plastik? Ternyata memang ya biarlah itu ya, kalau untuk kecelakaan ringan biarlah dia memang dikorbankan mengurangi benturan itu. Coba Anda bayangkan kalau zaman dulu kan Volvo apa? Bumpernya besi utuh. Ya, Anda pakai Vespa, sundel gitu, ya sudah lah ya.
hancur gitu ya. Nah sekarang kalau maaf ya, kita aja benar kayak kalau ada kesundul mobil itu kita masih empuk gitu ya. Baru lebih keras lagi masuk, ada mungkin di YouTube bisa lah ya ilustrasi kecelakaan itu. Gitu ya. Memang ya mudah-mudahan kita harus hati-hati ya depannya. Tapi kira-kira begitu ya konsep safety-nya itu sudah berubah ya sekarang, jadi nggak seperti dulu lagi. Dan memang terbukti ya, apa namanya, kendaraan Jepang itu kecelakaannya kelihatannya serem, tapi orangnya masih relatif selamat lah. Dari satu sisi yang tidak seperti zaman dulu ya tadi, mobilnya nggak apa-apa, orangnya tinggal di dalam. Karena pendarahan ya, jadi mobilnya sih tidak terlalu banyak, tapi impact terhadap si pengemudi dan penumpang di dalamnya itu besar. Ya. Oke, jadi dari mana seperti itu bisa bisa diaplikasikan ya, tentu dari kemajuan teknologi, kemajuan ilmu lah gitu ya. Kalau zaman dulu ya tadi ya, kalau orang Jawa bilang main otot ya, artinya kalau butuh kuat terbenih, ya butuh kuat di dibentengin. Kalau sekarang Anda coba kalau pengen Anda menangan, apa yang harus Anda lakukan? Sekarang nih, kalau Anda ingin jadi orang yang menangan, apa yang harus Anda lakukan? Ayo, fitness Pak, khusus karate Pak. Apa supaya Anda menang sih? Banyak teman, banyak jaringan. Kalau banyak jaringan, siapa yang musuh Anda? Ngeri aja. Ya. Jangan ada di sekitar Anda orang-orang penting, di sekitar Anda orang-orang yang berpengaruh. Siapa mau menyenggol Anda? Jadi cara bertahan itu sekarang beda. Ya, ikannya. Ini tadi kan berdua ya, baca terus tembaga. Ya, penemuan tembaga itu luar biasa ya. Semua apa tembaga, ya, yang metal listrik, kumparan. Namun demikian di kemudian hari ternyata tembaga itu harganya itu melonjak. Ya, makin langka, makin mahal, ya. Dan kalau dijadikan kabel listrik itu rawan pencurian. Ya, terus sifatnya apa? Berat. Jadi kalau dipakai buat kabel listrik itu, ya kelihatan tuh sampai melengkung gitu ya. Kenapa? Karena bodinya si kawan sendiri enggak. Jadi kalau Anda lihat di kabel listrik itu, selain dia kabel yang jadi saluran listriknya, masih diperkuat baja. Jadi kabel gini, ya, itu masih ada kawat bajanya di gunanya atau ini, terutama untuk yang kabel telepon ya. Jadi terlalu. Nah, namun demikian memang tembaga ini punya keunggulan di konduktivitasnya. Terus sekalian ini karena pemakaian tembaga ini banyak, ya, zaman dulu kan banyak, kan pakai buat kumparan tuh ya. Motor-motor itu dari tembaga, efisiensinya itu tinggi. Soal listriknya, yang jadi masalah apa? Biaya produksinya. Zaman dulu mesin cuci bekas itu nilainya tinggi. Ini tinggi itu dapat ya, 150.000 masih laku, ya. 150.000 sampai 200.000 itu mesin cuci masih laku dulu. Terus ya kayak apa namanya, kipas angin laku. Sekarang enggak. Apa yang terjadi? Karena sekarang kumparan sudah pakai aluminium. Kabel-kabel listrik itu aluminium. Makanya sekarang jarang kejadian pencurian kabel karena cuma aluminium, nilainya nggak begitu tinggi, gitu ya. Jadi yang tinggi nggak tembaga. Termasuk yang kabel-kabel yang di kota ini ya, yang kulitnya di teman Pak Ahok itu, kulitnya doang yang teman Pak Ahok gitu ya, karena kabelnya hilang entah kemana gitu ya. Ya, itu tembaganya luar biasa. Banyaknya dan harganya juga bikin hilang lah ya, orang-orang yang memang nanti kemana menjualnya gitu.